Bapak, terima kasih, hamba bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat segala kemurahan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, firman-Mu itulah yang memerdekakan setiap kami. Dan kami hidup berkemenangan setiap hari. Karena firman-Mu itu ada di dalam setiap kami. Kami mau dengar perkataan-Mu Tuhan Yesus. Kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya mau sharing buat setiap kita hari ini. Jangan tawar hati. Sekali lagi katakan sama-sama dengan saya. Jangan tawar hati. Kalau kita baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 58, ini bicara tentang di mana Goliat menentang tentara Israel. Ada masalah di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu, di saat pemerintahan Raja Saul, di mana ada seorang Filistin yang namanya Goliat. Goliat tuh tinggi banget, pakai baju tentara lengkap dan memanggul lembing. Dan ada orang di depan Goliat yang membawa perisai. Wow. Goliat berdiri di hadapan bangsa Israel pada saat itu dan berkata begini nih. Kalau saya bahasakan bahasa hari ini ya. Hei lo semua, ngapain ngatur barisan buat perang? Kalau lo mau duel sini, lawan gue 1 lawan 1. Kalau gue yang kalah, maka kita semua orang Filistin akan jadi hamba dari bangsa Israel. Tapi kalau gue yang menang, kata Goliat, lo semua harus jadi hamba kita dan harus takluk sama kita. Wow. Ayat 11 ditulis gini dari 1 Samuel 17. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika mendengar perkataan itu, hari-hari ini berita apa yang kita dengar? Berita apa yang saudara dengar, yang saudara adopsi di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita tawar hati. Dan pada saat itu Saul dan segenap bangsa Israel sangat-sangat cemas hati mereka dan sangat ketakutan. Karena ada Goliat yang sedang mengancam mereka. Dengar baik-baik, lambat atau cepat kita akan diperhadapkan kepada siapa kita percaya. Wow, sekali lagi, lambat atau cepat setiap kita akan diperhadapkan kepada siapa kita percaya. Karena begini, masalah itu nggak lihat siapa kita. Masalah itu nggak lihat jabatan kita, status kita. Dan masalah itu akan bisa datang kapan aja tanpa diundang. Dengar baik-baik. Pada saat itu Goliat datang dan menentang barisan bangsa Israel, sehingga Saul dan segenap bangsa Israel menjadi yang namanya ketakutan. Masalah itu universal kok. Semua orang, semua kita bisa mengalami masalah. Tetapi respon kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbeda dengan orang di luar Tuhan. Bagaimana kita meresponi masalah setiap kita, itu menentukan kemenangan setiap kita berjalan bersama Tuhan di depan setiap kita. Perhatikan baik-baik. Tuhan sudah taruh daya tahan buat setiap kita, supaya kita terus berjalan di dalam kemenangan di atas masalah setiap kita. Yaitu Tuhan mau setiap kita untuk apa? Untuk denger-dengeran sama Tuhan dan lakukan firman-Nya. Yuk balik lagi. Di 1 Samuel 17 ayat yang ke-32 Daud bilang begini. 1 Samuel 17 ayat 32 Daud bilang begini. Berkatalah Daud kepada Saul,
Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, Goliat itu, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow. Daud bilang jangan tawar hati, Raja. Tapi Daud dengan berani berkata, aku akan melawan orang Filistin itu. Ketika kita tidak membiarkan tawar hati itu berkuasa dalam kehidupan kita, dan kita membiarkan Tuhan yang menjadi penguasa atas hati dan hidup kita, maka kita akan dengan berani berkata bahwa kita punya Tuhan yang besar. Walaupun ada masalah yang besar, yaitu Goliat yang akan datang dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan tawar hati, kita tidak akan cemas hati. Kita akan berkata, walaupun masalah di depan kita besar, tapi kita bisa berkata gini, aku punya Tuhan yang besar daripada masalah yang ada di depanku. Aku punya Tuhan yang besar yang akan menolong hidupku. Karena Daud yakin dia berjalan dengan siapa? Dia berjalan dengan Tuhan setiap hari. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk kita percaya dan yakin dengan siapa kita berjalan, itu harus dibangun setiap hari. Tidak tiba-tiba itu terbangun. Tidak. Tapi Daud itu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Ketika saudara dan saya membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, berdoa, baca Alkitab, hidup di dalam takut akan Tuhan, terus bangun persekutuan dengan Tuhan, sesungguhnya kita sedang membangun kekuatan kita. Karena masalah itu akan datang tanpa diundang. Ketika masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita, saudara dan saya kuat. Karena apa? Karena sudah dibangun setiap hari. Kenapa banyak orang Kristen yang pada akhirnya tidak kuat ketika masalah itu datang dalam setiap kehidupan kita? Karena gak terbangun sistem kerajaan sorga di dalam hidupnya. Tidak terbangun persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupannya. Pada akhirnya banyak orang Kristen yang lemah pada akhirnya. Karena apa? Karena gak membangun. Jangan cuma jago kelihatannya, tampilan luarnya bahwa kita rohani, tetapi dalamannya kita gak pernah berhubungan atau kita bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika masalah itu datang, kita keok. Kita gak bisa berkata, jangan tawar hati, aku tahu Tuhan besertaku. Wow, Daud luar biasa. Daud bilang sama Saul, jangan tawar hati, aku akan melawan orang Filistin itu. Bagaimana dengan setiap kita? Kalau kita yakin kita punya hubungan yang kuat, dekat sama Tuhan, dan kita akan yakin kita berjalan dengan Tuhan, kita akan berkata kepada masalah setiap kita. Masalah boleh ada di depan setiap kita, persoalan boleh ada di setiap kita, pergumulan itu boleh ada di setiap kehidupan kita. Tetapi aku akan tetap berkata, Tuhan lebih besar daripada masalahku. Dan aku tahu aku berjalan dengan Tuhan. Hati-hati yang membuat setiap kita tidak berfungsi dan kehilangan kekuatan adalah tawar hati. Jangan sampai ketika masalah itu datang kita tawar hati. Gak mungkin lagi Tuhan sembuhkan. Gak mungkin lagi Tuhan ini gak akan mungkin lagi bangkit. Gak akan mungkin lagi Tuhan kita sudah gak semangat lagi. Kita udah gak bergairah lagi. Kita udah gak, kita penuh dengan yang namanya komplain. Dan kita komplain kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita hidup dengan tawar hati. Dan itu melemahkan setiap kita. Sekali lagi, hari ini kita belajar. Karena tawar hati itu memperkecil kekuatan setiap kita. Dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya mau definisikan sedikit. Apa sih tawar hati? Tawar hati adalah keadaan yang amat sangat susah di dalam hati. Seperti tidak memiliki semangat. Udah gak bergairah lagi buat Tuhan. Tidak mempunyai keinginan. Gampang nyerah. Gampang kecewa.
merasa nggak layak, merasa nggak mulia, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, dan gampang menyalahkan Tuhan. Itu adalah tawar hati. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, mengingatkan buat setiap kita dan saya juga, jangan hidup dikuasai oleh yang namanya tawar hati. Karena tawar hati akan mengunci setiap kita untuk tidak berfungsi di dalam Tuhan. Tapi ketika kita hidup, kita yakin kita berjalan dengan siapa, dan kita bangun hubungan itu setiap hari dengan Tuhan, sehingga masalah itu boleh ada dalam setiap kehidupan kita, tapi kita akan tetap berdiri dan berkata kepada masalah dan pergumulan dan persoalan kita, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat dan kuat dan besar. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu ini mengingatkan setiap kami untuk tidak tinggal di dalam tawar hati setiap kami. Karena sesungguhnya kalau kami hidup di dalam Tuhan, kami percaya kami ada di dalam Tuhan, walaupun masalah di depan setiap kita akan tetap tegak dan berkata, Engkaulah penolongku, Engkaulah perisaiku, Engkau besar Tuhan. Karena aku yakin dan aku tahu aku berjalan dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang meneguhkan setiap kami. Biar ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.